Pagi itu terlihat seperti hari Senin biasa di sekolah dasar Grover Cleveland, San Diego. Di antara mereka, ada Brenda Ann Spencer, seorang remaja berusia 16 tahun yang menyimpan amarah dalam dirinya. Dia tidak hanya membenci aturan di sekolah, tapi yang paling dia benci adalah hari Senin. Hari Senin yang tampaknya biasa itu akan segera berubah menjadi sebuah hari penuh tragedi. Brenda Ann Spencer lahir di San Diego, California pada 3 April 1962. Dia tumbuh dalam kondisi yang relatif miskin. Brenda tinggal bersama ayahnya yang alkoholik dan ibu tirinya di sebuah kompleks apartemen kumuh di pinggiran kota. Pertengkaran yang terus-menerus antara kedua orang tuanya serta sering diabaikan membuat Brenda dipenuhi amarah dan kesepian. Dia tidak memiliki teman di sekolah dan sering menjadi korban perundungan karena dianggap berbeda. Wallace Spencer adalah seorang kolektor senjata api dan minat ini tampaknya menurun kepada Brenda sejak usia dini. Menurut orang-orang yang mengenal Brenda, anak itu juga terlibat dalam penggunaan obat terlarang dan pencurian kecil saat remaja. Dia juga sering bolos sekolah. Saat duduk di kelas pada jam pertama, Brenda merasakan amarah yang begitu membuncah mulai tumbuh di dalam dirinya. Dia mulai berpikir betapa dia membenci hari Senin dan berharap bisa melakukan sesuatu agar orang lain merasakan penderitaan yang sama seperti yang dia rasakan. Ketika bel berbunyi yang menandakan akhir dari jam pertama, Brenda berjalan menuju kantin sekolah. Ia duduk sendirian di sudut meja, mengamati teman-temannya yang tertawa dan bercengkrama. Dia tidak bisa menahan rasa iri atas kehidupan mereka yang tampak sempurna. Sambil menyantap makan siang yang dingin dan hambar, pikiran Brenda berubah menjadi gelap. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia teringat pada senapan yang disembunyikan ayahnya di apartemen mereka dan mulai menyusun rencana di dalam kepala. Dia akan membuat semua orang membayar atas kebahagiaan mereka dan memastikan tidak ada yang melupakan nama Brenda Ann Spencer. Pada pagi hari tanggal 29 Januari 1979, anak-anak mulai berbaris di luar sekolah dasar Grover Cleveland di San Diego, California. Mereka sedang menunggu kepala sekolah untuk membuka gerbang. Di seberang jalan, Brenda Ann Spencer memperhatikan mereka dari rumahnya yang dipenuhi dengan botol-botol whisky kosong dan sebuah kasur kecil yang ia bagi dengan ayahnya. Hari itu, Brenda membolos sekolah dan kemudian berkata bahwa ia menelan obat epilepsinya dengan alkohol. Saat anak-anak berbaris di depan gerbang, Brenda mengeluarkan senapan semi-otomatis yang dia terima sebagai hadiah Natal dari ayahnya. Dengan tangan gemetar, Brenda membidik ke arah sekolah. Dia bisa mendengar jeritan anak-anak dan para guru saat ia melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah gedung. Suara tembakan menggema di pagi hari yang tenang, dan kekacauan pun terjadi. Para siswa dan guru berlari mencari perlindungan, mencoba melarikan diri dari bahaya. Sekolah segera ditutup dan polisi dipanggil. Namun Brenda tidak berniat menyerah begitu saja. Selama 20 menit, Brenda Ann Spencer terus menembakkan sekitar 30 peluru ke arah kerumunan. Setelah itu, dia meletakkan senapan, mengunci dirinya di dalam rumah dan menunggu. Seluruh kota menyaksikan, dan berita tentang penembakan sekolah itu menyebar dengan cepat. Kepala sekolah, Barton Wright, tewas dalam serangan itu. Seorang petugas kebersihan, Michael Suchan, juga terbunuh saat mencoba menyelamatkan seorang murid.
Secara ajaib, tidak ada satupun siswa yang terbunuh meskipun 8 di antaranya terluka. Seorang petugas polisi yang mencoba menolong juga mengalami luka-luka. Tak lama setelah polisi tiba di tempat kejadian, mereka menyadari bahwa tembakan berasal dari rumah Brenda. Meskipun negosiator dikirim untuk berbicara dengannya, Brenda menolak bekerja sama. Dia memperingatkan pihak berwenang bahwa dia masih bersenjata dan dia berteriak mengucapkan kata-kata kasar pada polisi dan tertawa gila-gilaan sambil terus menembak. Seiring waktu berlalu, amunisi Brenda mulai habis. Dia tahu bahwa akhirnya sudah dekat, tetapi dia tidak peduli. Dia telah mencapai tujuannya. Dia telah membuat hari Senin, hari yang paling dia benci, menjadi tidak terlupakan. Akhirnya, setelah lebih dari 6 jam penuh ketegangan, Brenda pun ditangkap. Seorang negosiator mengatakan bahwa dia berjanji akan memberikan Burger King Whopper kepada Brenda sebelum akhirnya dia keluar dari rumah. Setelah serangan mengerikan itu, terungkap bahwa Brenda Spencer pernah menembaki sekolah setahun sebelumnya dengan senapan angin. Meskipun saat itu dia hanya merusak jendela dan tidak melukai siapapun, dia sudah ditangkap karena kejahatan itu serta perampokan, tetapi akhirnya hanya dijatuhi hukuman percobaan. Beberapa bulan setelah insiden senapan angin, petugas polisi menyarankan agar Brenda menjalani perawatan di rumah sakit jiwa karena depresi. Namun, Wallace Spencer, ayahnya, menolak untuk mengirim Brenda dengan alasan bahwa dia bisa menangani masalah kesehatan mental putrinya sendiri. Wallace bahkan membeli senapan yang kemudian digunakan Brenda untuk menyerang sekolah. Brenda waktu itu berkata, "Saya meminta radio, tapi dia membelikan saya senapan. Saya merasa seolah dia ingin saya membunuh diri saya sendiri." Pengacara Brenda waktu itu sempat mempertimbangkan pembelaan dengan alasan gangguan jiwa, tetapi hal tersebut tidak terrealisasi. Meskipun Brenda baru berusia 16 tahun saat penembakan, dia didakwa sebagai orang dewasa karena beratnya kejahatan yang dia lakukan. Menurut laporan dari The San Diego Union Tribune pada tahun 1980, Brenda mengaku bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan. Meskipun 9 tuduhan percobaan pembunuhan akhirnya dibatalkan, Brenda dijatuhi hukuman penjara 25 tahun hingga seumur hidup untuk kejahatan tersebut. Pengacara Brenda terus berargumen bahwa perlakuan buruk yang diterima kliennya dari sang ayah adalah alasan sebenarnya di balik tindak kekerasan yang dilakukan Brenda. Lebih mengejutkannya lagi, Wallace Spencer kemudian menikahi salah satu rekan satu sel putrinya yang berusia 17 tahun yang sangat mirip dengan Brenda. Namun, pembelaan ini tidak pernah mempengaruhi keputusan hakim. Brenda menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji tanpa pernah menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Namun, ingatan tentang hari Senin pagi yang naas itu akan menghantui para penyintas dan keluarga korban seumur hidup mereka. Tahun-tahun berlalu, dunia terus bergerak maju, tetapi nama Brenda Ann Spencer tidak akan pernah dilupakan. Dia telah selamanya mengubah hidup mereka yang berada di sekolah dasar Grover Cleveland hari itu, dan kata-katanya yang terkenal, "Saya tidak suka hari Senin," akan selalu menjadi pengingat tentang kekerasan dan tragedi yang terjadi pada hari itu di tahun 1979.